Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan tentunya di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi pada Juni 2024 sebesar 0,08% secara bulanan. Dan BPS juga menyebutkan deflasi pada Juni 2024 disumbang oleh kelompok bahan makanan yang dipengaruhi oleh siklus panen. Badan Pusat Statistik mencatat pada Juni 2024 kembali terjadi deflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Deflasi berdasarkan terjadinya penurunan indeks harga konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,38 pada Juni 2024. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menjelaskan bahwa deflasi pada Juni 2024 terutama didorong oleh inflasi, kelompok pengeluaran makanan minuman, dan tembakau. Kelompok tersebut pada Juni 2024 mencatat deflasi sebesar 0,49% secara bulanan dengan andil deflasi sebesar 0,14%. Secara siklus deflasi bulan Juli dipengaruhi oleh naiknya suplai yang diakibatkan naiknya angka produksi. Kalau kita lihat dari deflasi 2 bulan berturut ini disumbang oleh komponen volatile food. Memang kalau kita lihat komoditas dengan volatile ini cenderung berfluktuasi. Jadi dipengaruhi oleh sisi penawaran. Jadi sisi penawaran di mana ya kan panen mendorong harga turun seperti itu, Mas. Jadi kalau panen kan mendorong harga turun sehingga memberi andil deflasi. Sementara itu komoditas utama penyumbang deflasi adalah bawang merah dengan andil 0,09%. Selain itu tomat memberikan andil deflasi 0,7% serta daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Namun masih terdapat komoditas yang menyumbang inflasi antara lain cabai rawit dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,02%. Dari Jakarta, Raharjo Patbo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Juni 2024 kembali mencatatkan deflasi secara bulanan 0,08%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Pak Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita sapa juga sudah hadir melalui Zoom Bapak Angga Wira, Wakil Ketua Umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Selamat pagi, Pak Angga Wira. Pagi, Mas David. Pagi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ya, ini menarik kalau kita bicara ini, Pak David Sumual, dari kacamata Anda melihat deflasi di bulan Juni, kemudian dimulai Mei sebelumnya pun sama begitu. Sebenarnya apa yang bisa kita cermati dengan kondisi yang terjadi saat ini dari ekonomi kita? Apakah wajar saja? Tadi BPS sudah menyebutkan karena adanya musim panen sehingga harga-harga bahan pokok khususnya makanan cenderung turun. Silakan. Ya, memang setelah Lebaran memang biasanya ada periode normalisasi ya, 1-3 bulan normalisasi harga, terutama harga bahan pangan. Memang harga bahan pangan biasanya kan Lebaran naik tinggi ya. Oke. Dan kebetulan juga kita ini memasuki panen raya. Nah, panen rayanya ini juga sebenarnya bergeser sedikit ya. Biasanya memang di kuartal 1 sekitar Maret, ini bergeser ke bulan-bulan Mei, Juni. Bahkan mungkin sedikit di Juli ya, karena mungkin pengaruh cuaca juga. Lalu juga kita perhatikan inflasinya juga rendah sekali ya, malah secara tahunan itu turun ya. Ini juga sebenarnya cerminan dari ini juga. Nah, ini satu hal ya. Lalu yang terakhir itu juga imported items ya. Jadi WPI import itu kalau kita lihat angkanya terakhir hanya 0,5%. Sebelumnya pernah beberapa bulan sebelumnya sempat di atas 3%, 3,7. Berarti WPI import atau barang-barang import ini harganya turun ya. Jadi ini mengimbangi juga sebenarnya pelemahan rupiah yang terjadi akhir-akhir ini. Dan memang belum semua kelihatannya pengusaha atau pelaku usaha ya mentransmisikan
pelemahan rupiah, karena memang bahan baku pasti kan meningkat ya harganya karena pelemahan rupiah. Tapi melihat mungkin pelemahannya sempat memang di atas 6%, tapi terakhir kita lihat kan pelemahannya year to date di bawah sekitaran 5%. Jadi ada yang masih menahan juga karena mungkin kelihatan di beberapa segmen atau sektor itu daya beli memang masih belum terlampau kuat ya, masih relatif stagnan. Apalagi yang untuk menengah bawah, kelas bawah kita lihat struggling juga kita perhatikan. Tapi mau nggak mau memang kalau misalnya harga barang input mulai naik ya terutama karena pelemahan rupiah, mau tidak mau pasti akan ada penyesuaian harga ya. Jadi kalau kita perhatikan terutama yang terkait sektor makanan, minuman ini mungkin salah satu yang juga akan melakukan adjustment ya. Walaupun kalau kita tahu ya pasti kalau yang terkait dengan elektronik dan lain-lain ya itu pasti fluktuasinya jelas sekali berhubung dengan kurs. Baik, Pak David, itu analisis yang menarik kalau kita cermati dengan pergerakan inflasi kita yang terjadi deflasi dalam 2 bulan terakhir berturut-turut berarti begitu ya secara bulanan. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini bagaimana? Pak Anggawira, Anda melihat kondisi saat ini, apakah tadi yang disampaikan beberapa data ada musim panen, kemudian stagnasi dari daya beli masyarakat ini real terjadi atau bagaimana menurut kacamata pelaku usaha Ya, ini? pertama tadi ya adanya siklus ya tentunya ketika setelah hari raya pastinya ada penurunan permintaan ya. Tapi tentunya ketika ini terjadi secara terus-menerus, ini harus kita cermati secara lebih komprehensif ya. Apakah memang secara faktual terjadi pelemahan ya terhadap daya beli ya. Nah ini memang harus kita lihat secara lebih komprehensif karena kalau kita lihat memang ada beberapa hal yang menjadi faktor ya. Kalau kita lihat tuh misalnya terjadi berbagai PHK massal juga ya yang terjadi belakangan ini ya. Ini saya rasa juga perlu kita antisipasi ya yang apa namanya yang terjadi ya penutupan pabrik misalnya dan bertambahnya juga jumlah pengangguran gitu ya. Ini yang saya rasa PR dari pemerintah ke depan untuk bisa menyelesaikan hal ini ya. Untuk meningkatkan daya beli. Jadi kalau saya lihat ini memang bukan hanya bisa kita lihat sebagai gejala yang terjadi secara tahunan, tapi memang ada suatu hal yang fundamental yang sedang terjadi dan ini perlu segera dilakukan respon ya, karena memang situasi global juga sedang tidak baik-baik saja. Baik, Pak Anggawira, menarik ini kalau kita cermati dari internal tadi sudah dibahas, berarti ada beberapa faktor yang mungkin ya bisa dikatakan menjadi pemicu begitu ya penurunan daya beli masyarakat kita begitu, ada PHK massal sehingga pendapatan berkurang, kemudian tadi ancaman dari industrinya sendiri begitu ya dari eksternal maupun juga di dalam negeri. Dan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya begitu sejauh mana sih kondisi tadi begitu yang Anda katakan secara fundamental ini berdampak terhadap pergerakan inflasi begitu. Apakah di satu sisi memang ada kecenderungan harga turun kah atau memang ada momentum lain seperti kita tahu tahun ajaran baru sekolah. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan inflasi Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pergerakan secara bulanan maupun tahunan untuk inflasi kita. Baik secara tahunan, trennya
2,57% di bulan Januari 2024, kemudian sempat menyentuh agak tinggi sampai dengan 3,05% di bulan Maret 2024, tapi setelah itu kecenderungannya turun secara tahunan 3%, kemudian 2,84% dan 2,51% secara tahunan di bulan Juni 2024. Yang menarik kalau kita lihat pergerakan inflasi secara bulanan ini terjadi deflasi dalam 2 bulan berturut-turut di bulan Mei, kemudian Juni 2024. Dari 0,03%, kemudian 0,08%, berarti lebih dalam lagi di inflasi kita. Deflasi kita maksud saya. Kemudian komoditas utama penyebab deflasi di bulan Juni apa saja? Ya, komoditasnya ada bawang merah, kemudian tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Itu dia beberapa komoditas utama yang menjadi pemicu terjadinya deflasi secara bulanan. Kemudian bagaimana dengan komoditas utama lainnya yang menyebabkan terjadinya inflasi ini secara tahunan? Ya, ada beberapa komoditas, ada beras, kemudian emas perhiasan, cabai merah, sigaret kretek tangan, dan juga gula pasir. Itu dia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita kali ini, Pak David Sumual, kemudian Pak Angga Wira. Baik, Pak David Sumual, Anda melihat bagaimana dengan tadi beberapa data yang sudah disampaikan begitu oleh Pak Angga Wira, realnya begitu pelaku usaha juga mengalami stagnasi dari daya beli, kekhawatiran dengan adanya PHK massal, ancaman-ancaman lagi terkait dengan kondisi industri di dalam negeri. Nah, Anda melihat sendiri dengan beberapa data yang sudah disampaikan, deflasi secara bulanan, kemudian secara tahunannya pun inflasi kita turun terus nih. Pak David, silakan. Ya, ada beberapa faktor yang tadi sudah saya sebut. Tambahan lagi sebenarnya juga dari sisi stimulus ya. Ini Oke. kan pastinya setelah pandemi jauh berkurang ya. Contohnya bansos itu kan dulu hampir 250 triliun. Masa pandemi sekarang berkurang kurang lebih 100 triliun dari angka itu. Baik. Lalu juga ya tadinya mereka mungkin terutama yang kelas bawah ini juga mendapatkan excess saving ya, sekarang pastinya juga malah nombok begitu ya, harus makan tabungan, bahkan harus pinjam sana pinjam sini mungkin ya. Karena memang tadi daya belinya melemah dan Oke. juga persaingan usaha ini juga makin berat ya, terutama tadi karena banyak PHK juga di beberapa sektor yang permintaan globalnya melemah. Akibatnya apa? Mereka lari ke informal sektor. Informal sektor ini juga sudah jenuh kan, karena Betul. sejak pandemi juga Iya. larinya semua ke sana, ke Iya. informal sektor. Hmm. Di jualan online misalnya, dropshipper, Iya, iya, iya. macam-macam lah ya. Lalu juga kita perhatikan pekerja informal yang lain ya, termasuk juga gig workers ya, Gojek dan seterusnya. Nah, ini juga persaingannya tentu makin ketat dan juga penghasilan yang didapat juga akan menurun kecenderungan. Nah, ini mengganggu tentu daya beli dan ujungnya memang kekhawatirannya akan mempengaruhi juga inflasi ya. Inflasi inti ini kan kita lihat juga rendah. Lalu juga dari sisi serbuan barang dari luar ini juga membuat imported inflation kita juga relatif rendah. Oke. Nah, Ya, sinyal apa yang bisa kita tangkap begitu dengan deflasi yang terjadi dalam 2 bulan berturut-turut dan cenderung lebih dalam begitu dari bulan sebelumnya? ya kalau bahan pangan memang kita berharap nih kelihatannya bisa saja rebound ya, karena memang Oke. panen raya tadi termasuk juga ya, dan kita perhatikan juga nih cuaca kan kelihatannya tahun ini sedikit lebih basah nih dibandingkan musim keringnya, lebih basah dibandingkan tahun lalu ya. Oke. Ya ada pengaruh sedikit La Nina gitu ya. Dan dari stok beras juga kalau kita lihat data itu kan kecenderungan menurun. Mungkin Juli kita harus melihat lagi kondisinya seperti apa, dan kemungkinan harus menambah import ya. Import kan targetnya kita 5 juta ton, dan ini Iya. mungkin akan perlu diwaspadai kemungkinan kenaikan lagi harga beras ke depan. Nah, ini biasanya juga akan memicu juga kenaikan bahan-bahan pangan yang lain juga begitu ya. Tapi sejauh ini Oke. memang tadi seperti tomat, cabai rawit dan lain-lain ini memang kecenderungannya pasca Lebaran kecenderungan turun. Nah, untuk ke depan juga kita lihat biasanya ada pengaruh musiman ya, bayaran anak sekolah ini juga kan di Juli dan Betul. Agustus biasanya meningkat. Sebelumnya ada wacana kenaikan BBM, tapi saya pikir sejauh ini yang saya
perhatikan dan saya dengar juga kelihatannya pemerintah masih akan menahan kemungkinan ya, masih ada cadangan dana juga untuk subsidi BBM paling tidak sampai akhir tahun. Dan yang lain mungkin terkait kebijakan ya. Ini kebijakan sempat ada wacana rumor kenaikan tarif sampai 200% untuk item-item tertentu. Nah, ini juga mungkin perlu diperjelas karena nih beberapa kali terjadi banyak perubahan ya terkait dengan restriksi impor sebelumnya, lalu Oke. ada relaksasi. Nah, ini kita nggak tahu lagi ke depan apakah akan ada restriksi lagi. Nah, Iya, iya. kita perhatikan juga ini dan pasti akan ada pengaruh juga ke inflasi. Betul, betul. Karena safeguard ini banyak diminta oleh industri lain begitu ya yang terpapar dengan Ya, tapi ini serbuan kan berubah-ubah nih. produk-produk luar. Tadinya restriksi, relaksasi, tapi mungkin perlu identifikasi dulu kira-kira Oke. mana nih sektor-sektor produk-produk yang memang perlu ada restriksi, mana yang malah perlu direlaksasi. Ini yang penting sebenarnya. Baik, baik. Nah, strategi dari pelaku usaha sendiri bagaimana HIPMI melihat begitu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha untuk menjaga produktivitas, kemudian penjualan yang bisa mengungkit lagi kemungkinan bagaimana kinerja perusahaan secara keseluruhan di tengah tantangan dari daya beli masyarakat ini, Mas Angga? Iya, tadi juga Bang David sudah menyampaikan bahwasannya memang ini terkait daripada daya beli ya, yang Oke. memang selama COVID yang lalu memang ada bantalan dari pemerintah, diberikan berbagai macam insentif ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, Oke. kepada masyarakat dan ke pelaku usaha, seperti misalnya juga pelaku usaha ada subsidi bunga yang juga itu kita bisa rasakan dampaknya cukup positif ya. Tapi karena berbagai kebijakan tersebut tentunya sudah bergeser ya. Yang paling penting sih menurut kami adanya suatu prioritas ya dari pemerintah terkait pengembangan basis-basis industri ke depan gitu. Jadi kita kan memang harus mendorong agar adanya peningkatan nilai tambah ya di dalam negeri ya, dengan sebisa mungkin kita memproduksi barang-barang di dalam negeri. Jadi memang harus adanya kebijakan yang saya rasa komprehensif ya, jangan parsial ya. Kalau kita lihat kemarin dari Kementerian Perdagangan misalnya menyampaikan akan memberikan bea untuk barang-barang di China, karena kalau kita lihat memang harganya sangat-sangat murah sekali dan ini pastinya juga akan mematikan industri di dalam negeri, dan ini secara langsung sudah kita rasakan ya. Oke. Di industri tekstil misalnya yang selama puluhan tahun menjadi salah satu penopang ya industri di dalam negeri dan juga lapangan pekerjaan, tapi kita lihat sekarang sudah tidak punya kekuatan lagi secara kompetitif ya. Ini menurut saya adanya kesalahan penanganan yang terlambat ya, baik dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan misalnya, dan Kementerian Perdagangan untuk memberikan suatu strategi dan program-program yang tepat ya terhadap industri tersebut ya. Harusnya memang industri ini masih bisa kita selamatkan. Kedepannya misalnya juga industri alas kaki ya. Nah ini juga menurut saya juga penting untuk menjadi perhatian karena selama ini juga menjadi penopang utama. Nah ini yang pemerintahan baru harus punya program yang strategis untuk menyelamatkan industri dalam negeri sebelum juga secara strategik mendorong hilirisasi di sektor misalnya mineral yang selama ini juga kita genjot, tapi jangan sampai melupakan industri yang memang selama ini sudah ada dan realitanya memang menyerap lapangan pekerjaan secara signifikan. Jadi
poinnya seperti itu ya, Ya, pelaku usaha tentunya dituntut untuk lebih kreatif ya. Tapi ya baik. kreativitas ini bisa terjadi kalau ada dukungan kebijakan dan program yang nyata dari pemerintah juga gitu. Baik, Pak Tanpa Angga. adanya dukungan tersebut ya agak Oke, sulit oke. ya, Mas. Baik. Nah, Pak David, Anda melihat bagaimana dengan upaya dari pemerintah sendiri begitu, efektifkah atau memang perlu ada satu langkah ataupun solusi lain begitu yang melibatkan mungkin lintas kementerian lembaga untuk mencari solusi tadi. Jangan sampai terlambat seperti yang Pak Angga bilang begitu terkait dengan penanganan beberapa sektor industri yang terdampak begitu dengan kondisi serbuan barang impor dan lain-lain. Tapi tahan dulu jawabannya Pak David, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Oke. Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan dua narasumber komprehensif kita, Pak David Suman, Kepala Ekonomi PT Bank Sentral Asia Tbk, dan juga Bapak Angga Wira, Wakil Ketua Umum HIPMI. Baik, Pak David tadi sempat tertunda. Nah, bicara mengenai solusi, rekomendasi apa yang bisa dilakukan begitu. Siapa yang bisa mengharmonisasi kebijakan dan siapa dirijennya yang bisa mengatur semua tadi sehingga tidak ada lagi ego sektoral lah misalnya kalau kita bicara mengenai yang Pak Angga Wira katakan dari beberapa kementerian yang terlibat untuk menjaga industri nasional. Silakan. Ya, sebenarnya ini persoalan lama ya, Hmm, Mas Pras ya. Jadi perlu sinergi lah intinya antara Kementerian Perdagangan, Perindustrian, kita harus rethinking sistem atau framework kebijakan maupun insentif kita ke depan ya. Jadi oke. kebijakan itu memang tidak bisa one size fits all. Jadi perlu Hmm, diferensiasi, ya. lihat kebutuhan masing-masing sektor seperti apa. Jadi saya sampaikan kan identifikasi dulu sebenarnya sektor-sektor mana, misalnya yang tadi kan Permendak 36 2023 kan perlu diproteksi. Hmm, Terus sektor-sektor mana yang butuh kemudahan impor misalnya. Nah, sebenarnya kan yang perlu kemudahan impor ini terutama bahan baku tentunya ya, bahan baku supaya kita produk-produk jadi juga bersaing begitu kan. hmm, Lalu juga kebijakan terkait UMKM ini juga harus jelas ke depan ya. Butuh mereka kan pasti butuh tambahan modal untuk naik kelas, tapi perlu diidentifikasi UMKM yang semacam apa misalnya. hmm. Jadi nggak bisa kebijakannya broad base begitu. Lalu sebenarnya perlu target-target khusus lah, misalnya kita harus fokus kan utamanya sebenarnya lapangan kerja ya Mas Pras ya. Lalu juga bagaimana dorong ekspor, impor juga bagaimana kita jaga juga Ya, impor yang benar-benar efektif supaya daya saing industri kita makin membaik. Bukan hanya sebatas target-target misalnya pertumbuhan kredit harus sekian, investasi harus sekian, tapi investasi dan pertumbuhan kredit yang berkualitas tentunya. Nah, ini oke. harus diuji lah secara Hmm, komprehensif dan juga insentif dan lain-lain, dan ini juga disandingkan dengan matriks yang saya sebut tadi ya, ekspor dan lapangan kerja terutama. baik. Action yang dilakukan dari pelaku usaha nih kalau kita cermati tadi untuk bisa meningkatkan lagi kinerja, kemudian yang penting menjaga bagaimana pasar tenaga kerja kita juga cukup kompetitif, kemudian serapan tenaga kerja juga masih terus berlanjut begitu, Mas Angga. Ya, ya, pertama tentunya kalau dari pelaku usaha Hmm, kan pastinya menghadapi berbagai tantangan yang ada, dituntut lebih kreatif ya dan inovatif ya. oke. Nah, tapi tentunya kondisi ini juga pastinya akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Tanpa ada suatu kebijakan dan formulasi yang tepat dari pemerintah, pelaku usaha akan sangat kesulitan ya. Karena kita juga butuh guidance ya terhadap dukungan pengembangan, khususnya memang kalau kita bicara industri ya. Kalau bicara industri ini kan beda kalau kita bicara di sektor jasa gitu kan. Nah, Ya, ini kan sangat berbeda. Kalau di sektor industri ini kan harus diperhatikan berbagai elemen yang saling berkaitan. Contoh tadi ya Mas David menyampaikan soal impor bahan baku. hmm, Ada lain di sisi lain juga
dukungan terhadap misalnya energi ya kan. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor utama sehingga kita bisa kompetitif ya. Ditambah lagi memang tentunya teknologi yang terus berkembang dan ini juga akan sangat berhubungan dengan efisiensi. Nah, sebenarnya kan tools utama dari pemerintah ini kan ada kebijakan ya. Oke. Kebijakan itu Baik. tentunya lintas kementerian ya. Kementerian Perdagangan, Perindustrian misalnya kan, yang memang harus sebenarnya punya blueprint terhadap industri dalam negeri ini mau seperti apa perlakuannya. Ini jangan sampai kebijakan yang dilakukan tidak sejalan dengan target. Ini yang harus menurut saya pemerintah ke depan ini dengan target pertumbuhan yang sangat optimis ya. Ya. Ini harus memilih orang-orang yang tepat sehingga punya strategi yang memang transformasi yang benar-benar kuat. Di sisi lain pemerintah juga punya Kementerian BUMN yang punya memang tools secara low hanging fruit ya. Nah, ini melalui PMN dan lain sebagainya, ini ada tools-tools yang bisa dilakukan untuk mengembangkan industri prioritas ya. Nah, ini yang saya rasa penting menurut saya. Baik. BUMN sendiri jangan seperti gali lubang tutup lubang gitu kan. Nah, terhadap penggunaan dana-dana PMN yang dimiliki, tapi harus benar-benar memiliki strategic point untuk membangun industri apa yang memang tadi industri yang berkualitas, yang bisa memberikan suatu lapangan pekerjaan dan mengungkit ya pertumbuhan kelas pengusaha baru menengah ya, bukan hanya memang yang seperti sekarang ada, banyaknya di level mikro saja, tidak pernah bertransformasi pasca reformasi ini untuk masuk ke kelas menengah, bahkan ke kelas besar belum ada ya. Saya rasa ini yang harus menjadi perhatian. Oke, Pak Anggawira, terima kasih banyak begitu. Memang masih ada PR-PR yang harus dituntaskan juga begitu, tadi Pak David juga sudah menggarisbawahi terkait dengan bagaimana pentingnya kita koordinasi antar lintas kementerian, lembaga ataupun pihak-pihak yang terkait begitu untuk menjaga industri kita, dan lagi-lagi ada penciptaan lapangan kerja, kemudian ujungnya ya daya beli masyarakat juga pasti akan tetap terjaga. Baik, Pak David Sumual, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Mas Anggawira juga terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak David. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mas Angga. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda tentunya, karena kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan strategi menekan disparitas tingkat kemiskinan di kota dan pedesaan. Kami segera kembali.